jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di FLM Channel. Pemirsa, hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang dia sudah lama malang melintang di dunia kopi. Hari ini kita akan mengangkat tema mengembalikan kejayaan kopi Jember. Nah, di samping kita sudah datang seorang pegiat kopi. Saya panggilnya biasanya Cak Kencur. Selamat datang, Cak Kencur. Terima kasih sudah diundang, Mas Fahmi ya. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terus kemudian ya masih bisa ngopi dan segala macam. Ya banyak-banyak bersyukur lah. Kita juga bisa melewati pandemi. Terus kemudian sampai sekarang bisa hadir di podcastnya FBLM. Sip, keren. Ini aslinya namanya siapa, Cak? Saya dari dulu tidak tahu nama aslinya Cak. Oh iya, karena memang banyak yang mengenal saya dengan panggilan lapangan ya. Kalau teman-teman itu kan ada nama panggilan kayak gitu, panggilan lapangan lah, Kencur kayak gitu. Sebenarnya nama aslinya Istono Asrijanto, seperti itu. Tapi biasa dipanggil Cak Kencur ya? Ya, kadang kalau ya orang yang manggil Kencur itu, oh ini orang lama yang udah kenal lama banget model gitu. Nah, pemirsa, Cak Kencur ini salah satu penggagas Jember Cofiesta. Cofiesta Jember apa Jember Cofiesta, Cak? Jember Cofiesta. Jember Cofiesta. Nah, untuk lebih agar kita tahu lebih mendalam, kita langsung saja berikan kesempatan kepada Cak Kencur. Apa sih itu Jember Cofiesta ya? Ya. Makasih Mas Fahmi ya. Jadi Jember Cofiesta itu adalah komunitas kopi yang ada di Jember. Komunitas kopi ada di mana-mana. Tetapi Jember Cofiesta memang khusus untuk mengangkat kopi lokal Jember sebagai komoditas andalan, juga sekaligus menjadi produk andalan. Sehingga Jember Cofiesta itu juga menjadi wadah komunikasi dari hulu sampai hilir penggiat kopi, mulai dari petani, terus kemudian prosesor kopi, roastery kopi, sampai kemudian barista, kedai, sampai bahkan kita juga ada teman-teman penikmat kopi itu yang sering juga mengapresiasi, selalu membicarakan tentang kopi Jember. Jember Cofiesta ini sebuah organisasi, komunitas, atau sekedar paguyuban saja ya? Atau kumpul-kumpul aja? Lebih tepatnya kumpul-kumpul ya. Jadi kita itu tidak punya sekretariat, kita tidak punya ketua, hanya ada moderator. Maksudnya moderator itu siapa yang punya acara, dia mengungkapkan dan segala macam, idenya bisa diterima oleh teman-teman, oke ayo jalan dan segala macam. Kemudian juga tidak ada organisasi, karena hampir semua itu mereka adalah praktisi, terus kemudian pelaku, baik itu yang berusaha UMKM, yang terus kemudian dia juga ada petani dan segala macam, ada ada buruh taninya juga. Sehingga kalau itu dijadikan satu lembaga yang ini terdiri dari berapa jenis, takutnya enggak setara model seperti itu. Kenapa sih Cak harus ada Jember Cofiesta? Kita tahu di Jember itu sudah ada Muslim, terus kemudian ada banyak organisasi yang mereka ya bergerak di bidang kopi. Ya, jadi yang kita coba terapkan di kumpul-kumpul ini, atau kalau mau dibilang komunitas, okelah model seperti itu. Jadi kita membangun setiap lini kopi itu untuk menjadi punya rasa kepercayaan diri, dia memproduksi kopi dan segala macam. Jadi misalkan begini, jadi petani ini supaya mereka juga bisa menikmati hasilnya dan segala macam, apa yang harus mereka lakukan, terus kemudian praktek-praktek best practice apa yang harus mereka lakukan, itu pasti
ada toh. Jadi yang harus dilakukan untuk supaya hasil kopi ini bagus dan segala macam. Nah itu kita jadikan bahan obrolan tiap hari. Termasuk bagaimana menjadi barista yang yang baik, terus kemudian bagaimana menggoreng kopi yang baik, modelnya seperti itu. Bagaimana level tingkat penggorengan kopi, misalkan medium roasting, terus kemudian dark roasting atau medium to dark dan segala macam, itu kita jadikan perbincangan. Sehingga apa? Ketika orang terus kemudian dia ngobrol kopi, minimal dia sudah punya pemahaman yang cukup untuk melakukan di kopi itu, termasuk kedai, bagaimana ngatur kedai, bagaimana menganalisa usaha dan segala macam, berapa dia harus jual dan segala macam seperti itu. Kenapa harus ada Jember Coffee Star? Banyak yang lainnya. Ya itu ceritanya juga agak panjang ya. Maksudnya sampai subuh kalau misalkan kita ngobrol itu juga nggak selesai, sampai kita habis bergelas-gelas kopi itu juga nggak selesai. Tapi intinya begini. Jadi Jember Coffee Star itu menjadi apa istilahnya? Selain wadah dari hulu sampai hilir kopi Jember, ini juga mencoba mengkampanyekan dan kemudian membranding kopi Jember ini yang punya kualitas. Kenapa seperti itu? Karena kan nggak mungkin istilahnya ketika kita nggak mengangkat sebuah brand tetapi dia tidak punya kualitas dan segala macam. Nah, mana dulu yang diangkat? Karena kalau kopi ini kan karena dia setiap tahun harus panen dan segala macam, ini kan tetap berjalan, sehingga kita memilihnya oke lah kita jalan bareng-bareng. Selain membranding, kita juga mencukupkan pengetahuan tentang kopi itu. Istilahnya apa ya? Pokok kita belajar bareng bagaimana memproses kopi yang bagus, terus kemudian bagaimana rasa kopi itu jadi enak dari mulai hulu sampai hilir. Terutama kalau penyeduhan itu barista, tetapi kalau pemanenan itu petani. Nah, ini Jember Coffee itu jadi jembatan untuk bisa mengkomunikasikan itu semua. Enaknya kopi itu seperti apa, model gitu. Sehingga apa? Ada satu pemahaman yang sama tentang enaknya kopi itu. Jadi petani juga pahamnya, oh kopi yang enak itu petik merah. Barista atau kedai atau roastery dan segala macam, mereka juga pemahamannya sama. Oh petik merah itu enak. Kira-kira Cak, dengan adanya Jember Coffee Star ini ada timbul gesekan enggak? Kan kalau saya bacanya gini, Jember Coffee Star itu mencoba untuk mengkampanyekan agar petani itu tahu lah ya. Ya. Tapi di satu sisi ada kelompok yang cuma mereka berdagang, ya. Ada kelompok ini yang mereka cuma ngambil keuntungan dari kopi, tidak tahu lah. Ya, ya. Pernah gesekan enggak? Ya, namanya orang dagang itu atau orang berusaha dan segala macam, gesekan pasti ada. Cuman begini, jadi bagaimana kita mengelola gesekan itu supaya sama-sama produktif, sama-sama menguntungkan. Jadi mutualan lah, model seperti itu. Jadi kan ada istilah sekarang itu best friend by benefit dan segala macam, modelnya seperti itu. Ada istilahnya kalau di di sosmed itu, ayo kita mutualan aja bareng-bareng, collab dan segala macam, modelnya seperti itu. Sehingga apa? Kalau kita tidak mengelola persaingan itu, ini pasti akan jadi nggak karu-karuan, banting-bantingan harga, terus kemudian ngasih diskon yang gede-gede dan segala macam. Nah kalau itu yang terjadi, kita mau ambil untung di mana? Modelnya seperti itu. Ya, itulah teman-teman sedikit tentang Jember Coffee Star. Dan kita mengambil tema mengembalikan kejayaan kopi Jember karena memang kita punya sejarah yang luar biasa untuk kopi Jember. Ya, betul. Tapi untuk mengupas itu kita istirahat sejenak setelah yang satu ini. Saya AKP Arumi Nambala, Kasal Atas Jember. Selamat atas penayangan podcast FWLM Jember. Semoga sukses selalu. Halo, masih di FLM Channel.
Dan kita masih dengan narasumber kita, yaitu Cak Genjur. Kali ini soal sejarah kopi Jember. Kalau sepintas kita baca sejarah, Jember zaman dahulu itu bisa memproduksi kopi hingga ribuan ton. Ya. Mungkin itu yang menjadikan kebiasaan di masyarakat kita, kalau ada tamu mesti disuguhi kopi. Betul, betul. Kalau jarang disuguhi teh, kecuali kalau sudah punya bubuk kopi, baru disuguhi yang lainnya. Ya. Nah, ini mungkin Cak Genjur bisa menceritakannya, mulai dari kejayaan kopi Jember hingga sekarang bagaimana? Ya, jadi memang Jember itu memang kalau dari sejarahnya ya diciptakan sebagai real estate perkebunan. Itu kenapa terus kemudian di Jember itu banyak BTB, banyak perkebunan swasta, sampai terus kemudian di Jember itu juga ada istilahnya sosietet untuk perusahaan, asosiasi perusahaan Belanda yang sekarang ada di Bayangkara itu, yang dipakai perumahan polisi itu. Kan sosietetnya ada di Kodim, terus kemudian punya sosietet lagi yang untuk asosiasi perusahaan itu di Bayangkara itu. Jadi seperti itu. Nah, memang dari awal Belanda itu juga sudah merencanakan sampai ke pusat penelitiannya atau tempat untuk mencari tahu bagaimana kopi itu ditanam, kopi dan coklat waktu itu. Sehingga kita punya Puslit. Puslit itu kan mulai tahun 1911 kalau nggak salah. Jadi cukup panjang perjalanannya itu. Sehingga Belanda waktu itu melihat pasar kopi ini cukup besar di Eropa. Yang kalau dulu kopi itu menjadi barang yang eksklusif ya. Jadi kalau kita tarik sejarahnya di di zaman jalur sutra dan segala macam, kopi itu dari Arab dan segala macam, sehingga masuk ke Eropa itu harus lewat pedagang-pedagang itu, sehingga harganya mahal banget. Nah, kolonialisme itu memudahkan negara-negara di Eropa itu mengakses produk-produk yang tadinya itu eksklusif seperti kopi, teh, terus kemudian rempah-rempah, sumber daya alam yang lainnya dan segala macam. Sehingga Jember ini muncul bertepatan dengan zamannya politik etis balas budi itu, yang dulunya tanam paksa seperti yang di Jawa Tengah, Klaten dan segala macam. Bukan Romusa itu Jepang. Kultur stelsel Belanda, zaman Belanda. Nah, kan banyak diprotes itu. Ada bukunya Multatuli itu, yang saya lupa judulnya, tetapi itu juga menceritakan bagaimana kolonialisme itu memperbudak orang-orang yang dijajah itu. Nah, sehingga ada perubahan dan segala macam, akhirnya jadi Jember. Dan yang jauh lebih menarik itu tidak ada daerah yang dibangun seperti Jember. Jember dan sekitarnya ya. Dia punya saluran air, dia punya pabrik pabrik pengolahan yang cukup besar, ada di PTP Baban Selosanen, terus kemudian PDP itu juga dulu adalah perusahaan nasionalisasi juga, terus kemudian kita punya 2 pabrik gula yang besar, Jatiroto sama Semboro. Irigasi teknis itu mulai dari Pondoyudo, Bedadung, terus kemudian Kalimayang itu dibangun semua. Kita punya dam itu juga cukup lengkap ya, dam Talang, terus kemudian di Rawotamtu itu dan segala macam itu untuk bagi bagi air untuk pertanian, termasuk juga kopi kopi akhirnya diberikan pada perusahaan, karena ini pengelolaan perusahaan, sehingga di Jember ini mayoritas dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan kopi yang dia punya konsesi hak pengelolaan lahan itu dari Belanda dan segala macam. Nah, kalau sekarang itu kan karena sudah dinasionalisasi di tahun 57 oleh Soekarno zaman itu, ya akhirnya jadi PTP itu. Cuman
sekarang bergesernya ketika PTP dia tanam dan segala macam. Ini ada banyak petani yang dia menanam kopi di lahannya Brutani sampai sekarang. Itu yang terus kemudian kita sebut ini kopi rakyat. Gitu. Kopi rakyat ada dua, yang dia tanam di lahannya sendiri, yang dia ditanam di lahan yang dia kelola, bukan dia miliki tapi dia kelola. Nah dari situ aja dari situ aja kelihatan ketika Belanda dulu bisa, saya lupa ya persisnya tahun berapa, tetapi saya pernah coba menelisik dulu berapa sih ekspor kopi dari Hindia Belanda ini ke Eropa. Itu puncaknya sampai 90.000 ton gitu loh. Setiap satu kali panen itu? Setiap satu kali panen, iya. Kalau sekarang kira-kira tiap kali satu kali panen sampai nyampe berapa ton ya? Kisarannya udah 120 ribuan kalau sekarang itu, bahkan lebih. Berarti naik signifikan ya dari Oh iya, naik signifikan. Karena kalau panenan itu pasti akan ada angka tahunan dan segala macam. Kita kisarannya ya nyampe 100-an ribu modelnya seperti itu kalau sekarang. Itu termasuk termasuk kopnya PTP dan segala macam. Tidak ada angka yang pas ya, tetapi kurang lebih sekitar segituan. Model seperti itu, dan itu pasti habis terus. Dengan yang terus naik itu kira-kira hanya sebatas mencukupi untuk di Jember ini kan banyak ya, banyak pedagang kopi, kafe, itu kan menjamur. Nah, dengan panen yang hanya setahun sekali ya? Setahun sekali. Tahun sekali itu bisa mencukupi enggak untuk warung-warung kopi? Apakah juga bisa diekspor ke daerah lain? Kalau data persisnya saya kurang tahu, tetapi pengalaman kita mulai dari tahun 2015-2016 kita ngobrolin tentang kopi itu pasti habis. Sehingga kadang kita juga dapat informasi, kopi Lampung masuk ke Jember, terus kemudian kopi Sumbawa masuk ke Jember dan segala macam. Ini Ini untuk memenuhi kebutuhan kopi yang nantinya pasti ini akan dijual lagi. Kan tipikal pembeli kopi itu kan banyak, ada perusahaan, ada pelaku kopi, praktisi, pengusaha kopi dan segala macam. Sebenarnya yang paling gede ini perusahaan sebetulnya, karena kan minuman turunan kopi itu kan cukup banyak ya, yang dalam bentuk saset yang digunting dan segala macam ya, termasuk beberapa merek-merek ternama itu. Mereka pasti akan butuh banyak sekali kopi. Nah sampai sekarang terbukti panenan petani kopi itu tidak ada yang tidak terserap, udah gitu. Toh kalau misalkan tidak terserap, ya tinggal ditahan 6 bulan, 8 bulan, itu pasti nanti akan laku. Pasti laku ya? Pasti laku. Karena nggak busuk kan dia, nggak busuk. Jadi karena dia biji kan, udah diolah dan segala macam, disimpan dalam kurun waktu setahun, itu juga masih menguntungkan. Kalau soal harga ya, ketika misalkan tambah lama ya? Harga pasti akan menyesuaikan dengan pasar. Seperti itu, sehingga orang-orang kebanyakan dia akan ngelihat pasar dulu. Jadi kalau misalkan habis panen ini pasti harga akan turun dan segala macam. Mereka akan jual seperlunya saja. Gitu. Ada yang disimpan dengan harapan nunggu harga itu naik. Nah, ketika harga itu naik, ya pasti mereka akan selisih 5.000, 7.000, terus kemudian sampai 8.000 itu sudah tinggi banget. Karena kan kita udah bicara tidak satuan, jadi tidak puluhan juga, ya ratusan ribuan kilo. Tentunya lebih besar. Nah itu teman-teman soal sejarah kopi Jember yang awalnya produksi 90 ton, 90.000 ton, sekarang sudah bisa 130.000 ton. Nah, itu angka kasar ya? Angka kasarnya, tapi angka pastinya kita tidak tahu ya. Dan selanjutnya Cak Encur bakal menjelaskan bagaimana proses
produksi kopi di petani, bagaimana sampai hingga ke pembeli atau penikmat kopi. Tapi sebelum Cak Kencur menjelaskan lebih lanjut, kita tunggu yang setelah satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Infantri Laode Muhammad Nurdin, Wakil Asisten Teritorial Kodam 5 Brawijaya, mengucapkan selamat kepada FLM atas berdirinya podcast FLM. Semoga dengan berdirinya podcast FLM ini Jember semakin maju, Jember semakin keren. Teman-teman media bisa berkolaborasi dengan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah bisa memanfaatkan momentum ini untuk bisa memajukan pembangunan Jember, karena keberadaan daripada podcast ini bisa memberikan suatu nilai manfaat bagi masyarakat Jember, sehingga keberadaan TNI Polri, keberadaan pemerintah daerah juga bisa diwadahi oleh podcast Jember ini. Sukses selalu podcast Jember. Saya bangga dengan podcast FLM Kabupaten Jember. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, masih di FLM Channel, pemirsa. Jadi sesuai dengan tema kita, mengembalikan kejayaan kopi Jember. Nah, Jember Coffee Fiesta ini sudah melakukan berbagai upaya agar kopi Jember ini tetap menjadi kelas nomor 1 seiring dengan hadirnya berbagai jenis kopi dari daerah lain. Nah, mulai dari prosesnya hingga mengkampanyekan kepada petani cara metiknya, ya. Ya mungkin itu bisa dijelaskan ya, bagaimana pegiat dari Jember Coffee Fiesta turun ke petani, terus kemudian mengkampanyekan ini itu dan sebagainya. Jadi ada dua arah ya yang jadi konsentrasi teman-teman Jember Coffee Fiesta ya. Dua arah itu maksudnya ke hulunya yang paling hulu sama ke hilirnya yang paling hilir. Jadi kan sebetulnya kopi yang enak itu pasti kopi itu kan ada dua ya. Jadi kopi yang enak dan kopi yang enak. Nggak ada kopi yang nggak enak gitu. Cuman kan terus kemudian ini jadi problem ketika edukasi informasi ini nggak nyampe. Kopi ya cuman kopi hitam kayak gitu lah. Orang tidak terjelaskan ini kopi Arabica, ini kopi Robusta, ini kopi Excelsa, ini kopi Liberica dan segala macam. Terus kemudian ada yang diolah kering, ada yang diolah basah dan segala macam. Terus kemudian ada yang proses anaerob, laktik, macam-macam kayak gitu kan. Ada yang istilahnya kalau yang tahun lalu itu sebelum pandemi itu kopi wine dan segala macam kayak gitu itu. Itu semua butuh ada ruang untuk melakukan edukasi baik itu ke hulu maupun ke hilir kayak gitu, sehingga mereka punya pemahaman yang sama tentang ini kopi wine, ini kopi laktik, ini kopi Arabica full wash yang olah basah itu. Nah, maksudnya full wash itu apa? Itu nanti kita juga melakukan edukasi. Nah, sebetulnya praktis kita nggak pernah turun ya ke lapangan karena istilahnya kita berada di tengah-tengah. Jadi kita juga ketemu dengan petani, banyak petani. Kita juga ketemu dengan banyak lini hilir. Ya kedai, ya barista, ya terus kemudian penikmat, roastery dan segala macam. Cuman yang kita jadikan media itu adalah kita suka bikin fan cupping ya. Kalau dulu itu sebelum pandemi itu setahun itu bisa 2-4 kali kita fan cupping. Fan cupping itu kita icip-icip kopi, baik itu kopi Nusantara maupun kopi Jember dan segala macam, ditaruh di satu meja, ada mangkok. Siapa yang pingin pingin ikut dan segala macam, monggo. Acara itu terbuka untuk umum dan tidak berbayar. Cuma memang kita jalannya di keliling-keliling di
kafenya teman-teman modelnya gitu. Nah di situ kita juga melakukan edukasi karena apa, branding capability kopi itu kan muncul ketika barang itu diperbincangkan modelnya gitu. Oh ini kopi Mandigo, oh ini kopi Baban Silosanen, oh ini kopi Argopuro, oh ini kopi apa lereng Raung dan segala macam. Apa yang jadi pembedanya dan segala macam. Oh ini diolah kering, oh ini diolah basah, oh ini Arabica, oh ini Liberica, oh ini Robusta dan segala macam. Jadi obrolan-obrolan itu yang kita anggap ini juga memberikan apa ya, informasi yang kemudian dia mengisi pengetahuan semua orang, baik itu yang di hulu petani maupun yang di penikmat kopi, sampai yang di hilirnya paling hilir segala macam. Nah dari situ kita juga terus kemudian bisa mengidentifikasi apa sih kesukaan orang-orang. Kalau di Jember itu memang jauh lebih banyak penyuka Robusta, karena apa, orang pasti akan cenderung yang ngopi itu pasti akan mencari cita rasa pahit yang pahit yang kuat kalau dari kopi itu dan segala macam. Kita juga kampanye petik merah, terus kemudian kampanye minum kopi tanpa gula. Karena apa? Ini akan jauh lebih nyaman kopi itu, jauh lebih sehat, jauh lebih nyaman dan segala macam. Kenapa kok tanpa gula ya? Karena rasa kopi itu pasti tidak akan berubah. Di kopi itu, ketika kopi itu dipetik merah, diolah pasca panen yang bagus, kopi itu pasti akan ada manisnya, termasuk penggorengan dan segala macam. Jadi tingkat penggorengan itu pun ternyata juga akan mempengaruhi cita rasa kopi itu sendiri. Sehingga apa? Ya kita bikin fan kapil. Kalau di di puslit di depan saya, di depan kedai saya itu memang dia bisa menyediakan ruang-ruang untuk belajar penggorengan, belajar proses kopi, macam-macam. Cuman berbayar, ya seperti itu. Nah itu soal petik merah itu kan? Ya. Kenapa kok harus petani melakukan petik merah yang prosesnya kan butuh waktu lama itu kan kalau petik merah? Ya, untuk panennya pasti akan jauh lebih banyak, lebih lama. Ya, karena kualitas kopi itu ditentukan masa petiknya. Kalau dia dipetik hijau, kuning itu memang tetap kopi, tetapi rasanya nggak maksimal. Sehingga apa? Kalau dipetik merah itu akan kopi ini jauh lebih berkualitas, terus kemudian ini juga akan berhubungan dengan harga dan segala macam. Harganya pasti tidak akan ikut harga kopi asalan, kopi pasar kemudian seperti itu. Pasti dia akan terpaut separuh lebih tinggi. Ya gitu. Kalau di Jember sendiri ya. Paling banyak itu kopi apa yang paling laku di pasaran atau paling banyak diproduksi lah? Kalau di Jember memang hampir mayoritas Robusta, karena untuk Liberica ada, cuman prosesnya itu panen itu ya. Arabica kita ada, panennya dia mulai dari bulan kalau sekarang itu mungkin bulan Juli April lah ya. Mei, Juni, Juli itu sudah mulai proses panen untuk yang Arabica. Nah, terus kemudian mulai dari bulan Juli itu Robusta. Nah, kita ada istilahnya Liberica. Kalau Liberica kalau di kebun itu terkenalnya dengan kopi pager. Kopi pager. Ini panennya belakangan. Jadi mulai dari bulan Agustus, September, Oktober, November, bahkan sampai Desember itu kadang-kadang masih ada yang berbuah. Sehingga apa? Itu kehabisan energi yang panen maksudnya. Kopinya sih tetap berbuah gitu loh. Cuman yang panen ini agak susah, sehingga apa? Orang mencari Liberica yang kualitas bagus, yang diolah bagus itu agak sulit gitu. Karena itu mahal harganya. Dan yang jelas petik merah itu pasti butuh tenaga kerja yang lebih banyak untuk panennya, karena kan dia dipetikin satu-satu itu nggak langsung kemudian diambil semua, diret, lacotan lah istilahnya seperti itu. Nah tiap hari berangkat jam habis subuh kayak gitu, nanti selesai jam 10 itu paling sehari itu satu orang itu ya rata-rata dia bisa antara 70 sampai 100 gitu. 100 kg? Ya 100 kg.
Per kilonya kalau nggak salah kalau dulu itu 500 kalau nggak salah untuk petik merah itu. Untuk anunya ya, tenaga kerjanya. Tenaga kerjanya. Ya. Kalau kopi wen itu ya, saya pernah dengar kopi wen itu salah satu produk kopi yang sebetulnya hasil penelitian yang gagal, tapi justru menjadi tren sekarang. Ya, kopi wen itu sebetulnya bukan gagal ya, tetapi kadang itu sebetulnya tidak sengaja ya, tetapi ini karakter apa ya, karakter produksi. Jadi pengolahan pasca panen itu yang tenaga kerjanya nggak nututi. Jadi kopi itu ditumpuk. Nah, jarine kok jano sik wis diolah sesuk dan segala macam. Nah, kalau itu dari tenaga kerja. Nah, ketika kopi disimpan di karung dan segala macam, dia tidak digelar dan segala macam, ini pasti akan fermentasi. Nah, ini fermentasi itu pasti akan ada rasa ada rasa sting. Sebetulnya itu busuk sebetulnya. Kalau menurut orang-orang kopi yang dia diuji cita rasa itu kategori kategori nggak bagus. Karena apa? Ada rasa fermentasinya. Kan kopi itu manis tuh. Kopi itu manis terus kemudian dari gulanya itu terus kemudian dia terfermentasi dan itu mempengaruhi biji kopi. Cuman kalau dia terkelola rasanya itu jadi tetap dari tahun ke tahun dan segala macam, itu pasti akan menarik jadi produk yang bagus juga. Mungkin statement penutup, Cak, apa harapannya untuk dunia kopi di Kabupaten Jember? Sebenarnya kita punya kedekatan sejarah terhadap kopi ya. Jadi Cup of Java itu kalau dulu terkenal secangkir kopi Jawa itu ya dimulai dari Jember sebetulnya. Sehingga terus kemudian ada dipakai di mana-mana jadi program komputer, bahasa program komputer, terus kemudian orang-orang mengenalnya juga kopi Jawa dan segala macam, orang-orang di Eropa ya. Itu karena saking kuatnya rasa, terus kemudian ketika orang minum secangkir kopi Jawa itu terus kemudian dia bisa jadi fokus, konsentrasi dan segala macam, dia bisa jadi bersemangat karena memang kafeinnya juga tinggi. Terus kemudian lingkungan kita juga mendukung untuk menanam kopi itu sendiri, tanahnya juga subur dan segala macam. Sehingga ya penting juga kita mengembalikan kopi Jawa itu ya, kita punya sejarah di situ, kita punya heritage di situ dan segala macam. Kita sebenarnya tinggal nerusin, tinggal stakeholder atau pengampu kebijakan itu bagaimana mereka punya visi dan misi yang sama untuk membentuk kopi Jember itu. Kita sudah, tetapi kalau ini tidak didukung dengan yang lebih besar, mereka masih punya kepentingan sendiri-sendiri, ini agak susah. Ya, terima kasih Cak Gencur atas kehadirannya di FLM Jamel. Siap, Mas. Sudah bersedia ngobrol-ngobrol panjang lebar ini tentang kopi, dan terima kasih juga kepada Cak Gencur yang sudah berikhtiar untuk mengembalikan kejayaan kopi Jember lewat Jember Cofiesta. Ya. Mungkin sampai di sini perbincangan kita soal kopi. Kita bakal ketemu lagi di lain waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.